Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 Gipors. Kami akan membawa tugas presentasi untuk tugas besar bagian 4 untuk mata kuliah pendidikan karakter. Di sini kami akan membawakan tema presentasi berjudul Sampah dan Lingkungan, yaitu solusi terkini dan tantangan yang dihadapi. Baik, di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Di sini ada Syufia Kurnia Wijaya, saya Kak Salsabila, Lela Nurmaya Sari, serta saya sendiri Nadia Tirta Syafira Bawono. Dan selanjutnya saya akan menyerahkan kepada rekan saya. Yang pertama akan kami bahas adalah masalah lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar kami. Setelah kami bahas, kami menyadari masalah sering terjadi berawal dari sampah. Masalah sampah beragam, dan kami akan membahas masalah sampah beragam. Kami akan membahas salah satunya yaitu penumpukan sampah. Anggota kelompok kami menghadapi kendala dalam proses pengangkutan sampah dari tempat pembuangan dekat rumah kami ke tempat pembuangan yang jauh. Akibatnya, jarak yang cukup signifikan ini, sampah-sampah tersebut tidak segera diangkut, mengakibatkan tumpukan sampah di sekitar area pembuangan dekat rumah kami. Dampaknya bisa mengganggu penciuman yang bisa memicu risiko kesehatan masyarakat sekitar. Selain itu, masalah penumpukan sampah sembarangan seperti penyumbatan saluran drainase yang bisa mengakibatkan banjir. Perlunya kesadaran masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Berikut ini adalah contoh akibat dari penumpukan sampah yang terjadi. Gambar pertama, adanya penumpukan sampah di pinggir jalan yang diakibatkan terlambatnya pengangkutan sampah. Sedangkan di gambar kedua, terjadinya banjir akibat sampah yang menumpuk pada saluran drainase. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Beberapa solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi, yaitu 1. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Salah satu yang bisa kita terapkan yaitu membawa tas belanjaan sendiri ketika kita berbelanja. Yang kedua, menghindari membuang sampah sembarangan. Penting untuk menyediakan tempat sampah di berbagai tempat umum. Yang ketiga, gotong royong. Penting untuk melakukan gotong royong secara rutin agar tetap bersih dan tidak terjadinya penyumbatan di saluran air yang menyebabkan terjadinya banjir. Selain itu, gotong royong juga dapat menciptakan kebersamaan, tidak hanya menghasilkan lingkungan yang bersih, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Yang keempat, mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat tentang kesadaran terhadap kegiatan lingkungan yang sangat penting, seperti cara membuang sampah dengan benar, tidak membuang limbah rumah tangga di saluran air, sehingga tidak terjadinya penyumbatan air dan menyebabkan banjir. Selain itu, pembangunan saluran air yang efisien dan perawatan rutin akan membantu aliran air hujan dengan lebih baik, mengurangi resiko air jalan, dan sistem drainase yang baik dapat mengalirkan air menuju sungai atau danau dengan aman. Selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas hambatan, tantangan, dan efek samping dari solusi yang telah rekan saya jelaskan. Di sini untuk solusi pertama, hambatan itu sebagian dari masyarakat masih protes mengenai pengurangan bahan sekali pakai diganti dengan pemakaian tas dan wadah tempat lainnya. Mengapa? Alasannya beragam. Salah satunya itu karena telah menjadi kebiasaan yang sulit diubah bagi sebagian orang. Nah, tantangannya banyak masyarakat enggan untuk mengeluarkan uang lebih karena mereka menganggap
tas tersebut tetap akan menjadi sampah. Mereka mungkin merasa bahwa membeli tas atau wadah yang tahan lama itu lebih mahal daripada membeli bahan sekali pakai dalam jangka pendek. Selanjutnya, untuk solusi kedua itu hambatannya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik. Banyak banget masyarakat kayak kurang mengetahui bagaimana cara pengelolaan yang baik, mana yang organik dan yang non organik gitu. Dan efek samping mungkin dari solusinya itu adanya resistensi atau ketidakpatuhan masyarakat terhadap perubahan perilaku tersebut. Mungkin akan ada yang tetap melanjutkan ketidakpatuhan tersebut. Selanjutnya adalah solusi ketiga, hambatan itu adalah keterbatasan sumber daya yaitu dana anggaran, peralatan infrastruktur, dan tenaga kerja. Tidak semua di wilayah itu bisa mendapatkan peralatan yang bagus untuk mengadakan gotong royong, serta butuhnya dana anggaran, serta tenaga kerjanya juga. Nah, tantangannya itu kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, karena mungkin sebagian dari mereka menunjukkan ketidakpedulian dari kegiatan gotong royong tersebut. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah solusi 4, hambatan itu mungkin seperti yang sebelumnya, kurangnya sumber daya seperti anggaran dan fasilitas serta tenaga kerja, jadi harus mikirin dana untuk pengeluaran penyuluhannya, serta tenaga kerja untuk diadakannya penyuluhan tersebut, serta beberapa masyarakat tuh mungkin menunjukkan ketidakpedulian terhadap kegiatan penyuluhan masyarakat tersebut. Tantangannya itu ya kurangnya partisipasi, mungkin salah satunya adalah karena ketidakpedulian terhadap kegiatan penyuluhan tersebut, menganggap itu enteng, serta selanjutnya itu perubahan perilaku yang sulit. Mungkin setelah mengikuti penyuluhan tersebut, tidak semua orang akan mengikuti apa yang disampaikan, serta selanjutnya adalah kompleksitas masalah lingkungan. Dan efeknya samping itu apa? Efek samping itu sebagian masyarakat belum tentu akan menerapkan materi yang diberikan di penyuluhan masyarakat tersebut. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Dalam menangani permasalahan lingkungan terkait sampah, solusi yang tepat menitik beratkan pada edukasi, keterlibatan aktif masyarakat, dan tindakan aktif dalam pengelolaan sampah. Namun, untuk penyelesaian yang komprehensif, perlu pendekatan edukasi yang lebih mendalam dan pertimbangkan kompleksitas sosial dan psikologi dalam merubah perilaku terhadap lingkungan. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan ini, yaitu yang pertama, kolaborasi serta kerjasama antara pemerintah, lembaga, dan sektor swasta untuk infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih efektif. Yang kedua, evaluasi berupa tinjauan keefektifan program perubahan perilaku serta dampak jangka panjang. Yang ketiga, ada inovasi kebijakan dengan mendorong kebijakan ramah lingkungan dan praktik daur ulang. Yang keempat, ada investasi teknologi dengan mengalokasikan sumber daya pada teknologi untuk pengelolaan sampah yang lebih efisien. Dengan fokus pada pendalaman edukasi, kolaborasi multi pihak, pendalaman evaluasi, serta inovasi kebijakan, diharapkan penanganan dapat menjadi lebih menyeluruh, menghasilkan perubahan budaya yang lebih dalam, serta infrastruktur yang mendukung keberlanjutan dalam pengelolaan sampah. Demikian presentasi kami pada kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.